Supri menghela napas panjang, mendorong gerobak baksonya dengan langkah gontai menyusuri jalanan berbatu di sudut Purworejo. Senja mulai merayap, langit berwarna jingga kemerahan, menandakan hari hampir habis. Sepanjang hari ini, dagangannya hanya laku beberapa mangkuk. Sisa bakso di pancinya masih banyak, dan itu berarti besok ia harus menjualnya dengan harga lebih murah, kalau tidak, mubazir. Bakso? Bakso hangat? Serunya dengan suara yang sudah tak sekeras tadi pagi. Namun, tak ada yang menyahut. Di depan warung kelontong, beberapa ibu-ibu duduk sambil berbincang, sesekali tertawa kecil. Salah satu dari mereka, Bu Parti, melirik Supri sekilas, lalu berbisik ke temannya. Kasihan yo, Supri kuwi, dagangane ora payu-payune. Bojone kaya rasane wis meh ninggal. Supri mendengar jelas ucapan itu, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia tahu betul, istrinya, Siti, memang semakin sering mengeluh akhir-akhir ini. Uang hasil jualannya hanya cukup untuk makan seadanya. Kadang untuk bayar kontrakan saja harus ngutang dulu ke Pak Man, pemilik warung kelontong di kampung. Setelah berkeliling hampir seharian, Supri berhenti di sebuah lapangan kecil dekat pasar Baledono. Beberapa anak kecil bermain sepak bola, tertawa riang. Ia duduk di pinggir jalan, mengusap keringatnya yang bercampur debu. Dari kejauhan, seorang pria berbadan kekar menghampirinya. Itu Sarmin, sesama penjual bakso yang punya warung sendiri di pinggir jalan besar. Tidak seperti Supri yang harus keliling, Sarmin bisa duduk nyaman menunggu pembeli. "Pai Supri, laris, ora?" tanya Sarmin sambil menyulut rokok. Supri tersenyum kecut. "Biasa Min, mung payu piro-piro." Sarmin terkekeh. "Jualan kuwi kudu nganggo akal le. Wong zaman saiki ora mung butuh rasa enak, tapi juga penasaran. Coba kuwi, bakso ku saiki podo rebutan wong-wong." Supri tahu yang dimaksud Sarmin. Belakangan warungnya memang ramai. Katanya, ia menjual bakso beranak yang ukurannya besar, di dalamnya ada bakso kecil-kecil. Orang-orang penasaran dan semakin banyak yang datang. "Tapi piye carane, Min?" Sarmin tertawa kecil. "Ojo kuatir, yen pancen pengen daganganmu laris, aku ngerti carane. Mung yo, kudu wani." Supri terdiam. Ada sesuatu dalam nada bicara Sarmin yang membuatnya sedikit merinding. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Sarmin sudah menepuk bahunya dan pergi begitu saja. Supri menghela napas. Langit mulai gelap dan ia harus segera pulang. Namun, di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Malam itu, di rumah kontrakannya yang sempit, Siti sudah menunggunya dengan wajah masam. "Hasilnya berapa, Mas?" tanyanya tanpa basa-basi. Supri meletakkan uang receh hasil dagangannya di atas meja kecil. Siti menghitungnya cepat, lalu menatap Supri dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku capek," katanya lirih. "Aku nggak mau terus hidup kayak gini." Supri menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Ia ingin berkata bahwa ia juga lelah, bahwa ia juga ingin hidup lebih baik. Tapi apa daya? Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Supri menatap langit gelap di atas Purworejo. Dalam hatinya ia bertanya, haruskah ia mencari jalan lain? Malam di Purworejo begitu sunyi. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah selepas gerimis sore tadi. Di dalam kontrakan sempitnya, Supri duduk termenung di dipan reyot. Siti sudah masuk ke kamar, tapi Supri tahu istrinya belum tidur. Ia bisa mendengar tarikan napasnya yang berat, tanda hatinya sedang dipenuhi beban. Di atas meja, uang hasil dagangannya masih tergeletak. Recehan dan lembaran lusuh yang bahkan tak cukup untuk membeli beras sebulan. Supri mengepalkan tangan. Siti benar. Sampai kapan mereka harus hidup begini? Besok pagi, Supri tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan desa, melewati perkampungan yang masih lengang. Bau gorengan dari warung Bu Wati tercium samar, sementara suara ibu-ibu yang sibuk belanja di pasar Baledono menyatu dengan hiruk-pikuk pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Supri berhenti di bawah pohon asem besar di dekat pertigaan. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur pikirannya. Tiba-tiba, suara nyaring mengusiknya. "Heh, Supri, oleh utangnya kapan dibayar?" Supri menoleh. Pak Man, pemilik warung kelontong, berdiri di depan warungnya sambil menyelipkan rokok di bibirnya. Tatapannya tajam. "Maaf, Pak Man." "Saya belum ada uang," kata Supri pelan. Pak Man mendecakkan lidah. "Yo ojok mung janji tok Pri, utangmu wis 3 wulan. Kowe pikir aku ora butuh duit?" Supri menunduk. Ia tahu Pak Man benar. Sudah 3 bulan ia belum bisa melunasi utangnya yang ia pakai untuk beli bahan bakso. Tapi dari mana ia harus mendapatkan uang? Malamnya setelah pulang berjualan, Supri mendapati Siti sudah menyiapkan nasi dan sayur lodeh di meja makan. Namun wajah istrinya tetap muram. "Kita harus bicara, Mas," ucapnya lirih. Supri diam, menunggu istrinya melanjutkan.
Aku kepikiran mau pulang ke rumah orang tuaku dulu. Supri tertegun. Siti, maksudmu apa? Siti menunduk tak berani menatap suaminya. Aku cuma capek, Mas. Aku nggak bilang mau ninggalin kamu. Aku cuma mau pulang sebentar menenangkan diri. Supri merasakan dadanya sesak. Ia tahu istrinya mencintainya, tapi keadaan yang sulit membuatnya goyah. Malam itu Supri tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kontrakan, pikirannya berkecamuk. Di luar, angin berembus lebih kencang. Di kejauhan, di bawah pohon beringin tua dekat perempatan, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Malam di Purworejo terasa lebih dingin dari biasanya. Supri masih duduk di dipan kayu, tatapannya kosong ke arah langit-langit. Kata-kata Siti terus terngiang di kepalanya. Aku cuma mau pulang sebentar, menenangkan diri. Itu hanya alasan. Supri tahu jika Siti pulang ke rumah orang tuanya, kemungkinan besar ia tak akan kembali. Hidup susah membuat istrinya kehilangan harapan. Ia tak bisa menyalahkan Siti, tapi juga tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Tiba-tiba, suara kentongan ronda memecah keheningan. Supri menoleh keluar jendela. Kampungnya sudah sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik. Supri bangkit perlahan, memakai sarung dan kaos lusuhnya. Entah kenapa, ada sesuatu yang menariknya keluar rumah. Seakan ada panggilan yang tak bisa ia lawan. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke perempatan jalan dekat pohon beringin tua. Pohon itu berdiri kokoh dengan akar besar yang mencuat dari tanah. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan samar-samar bau dupa. Supri merasa merinding. Ia tahu banyak cerita tentang tempat ini. Konon, banyak orang sering melihat sosok misterius di bawah pohon beringin itu. Beberapa orang percaya tempat ini adalah gerbang ke dunia lain. Tapi malam ini, Supri tak melihat apapun. Hanya suara angin, hanya kesunyian yang mencekam. Namun, saat ia hendak berbalik, suara serak terdengar dari belakangnya. Kowe golek opole? Supri tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia menoleh. Di bawah sinar bulan pucat, berdiri seorang lelaki tua berbaju hitam. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, dan senyumnya misterius. Supri menelan ludah. Ia tak tahu siapa lelaki itu, tapi firasatnya mengatakan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Supri berdiri kaku. Lelaki tua berbaju hitam itu menatapnya dengan senyum yang sulit diartikan. Angin malam berembus pelan, membuat daun-daun beringin berbisik samar. Kowe golek opole? Ulang lelaki tua itu, suaranya berat dan serak. Supri menelan ludah. Saya nggak nyari apa-apa, Pak. Cuma lewat. Lelaki itu terkekeh pelan. Ora usah wedi. Aku ngerti, hatimu lagi resah. Utang numpuk, bojomu meninggal, daganganmu ora payu. Darah Supri berdesir. Bagaimana orang ini bisa tahu? Lelaki itu melangkah lebih dekat. Tangannya kurus dengan jari-jari panjang seperti ranting kering. Aku iso bantu kowe, yen kowe gelem. Supri semakin waspada. Maksud bapak? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Baksomu bakal laris, wong-wong bakal rebutan tuku. Siti ora bakal ninggal kowe, ora bakal keserakat maneh. Supri terpaku. Itu yang ia inginkan. Itu yang selama ini ia harapkan. Tapi, suara Supri gemetar. Bayarannya apa? Lelaki tua itu terkekeh lagi. Ora usah khawatir, mung sitik, ora bakal kowe roso. Hati Supri berdegup semakin kencang. Ia tahu ini bukan tawaran biasa. Ia tahu ini bukan sekadar saran bisnis atau trik dagang. Ini lebih dari itu. Tinggal kowe wani opo ora. Supri menatap lelaki itu. Dalam benaknya, bayangan Siti yang menangis, wajah Pak Man yang menagih utang, dan gerobaknya yang makin usang berkelebat cepat. Lalu tanpa sadar mulutnya berkata, apa yang harus saya lakukan? Lelaki tua itu tersenyum lebar. Malam semakin pekat. Pohon beringin bergoyang pelan, seakan menyaksikan sebuah keputusan yang akan mengubah hidup Supri selamanya. Malam itu, setelah berbicara dengan lelaki tua di bawah pohon beringin, Supri pulang dengan langkah gontai. Kata-kata lelaki itu terus terngiang di kepalanya. Ora usah khawatir, mung sitik ora bakal kowe roso. Apa maksudnya? Apa yang harus ia lakukan? Saat memasuki rumah kontrakannya, Supri melihat Siti sudah tertidur. Wajah istrinya tampak lelah, ada sisa air mata di pipinya. Supri mengelus rambutnya pelan, lalu berbaring di sampingnya, tapi matanya tak bisa terpejam. Pagi harinya, Supri bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia pergi ke dapur dan mulai menyiapkan bahan untuk membuat bakso. Tangannya bergerak otomatis, seperti ada dorongan dari sesuatu yang tak terlihat. Saat menguleni adonan, tiba-tiba jarinya terluka terkena pisau. Setetes darah jatuh ke dalam adonan daging yang sedang ia buat. Supri terkejut, tapi anehnya, ia tidak merasa sakit. Justru ada sensasi hangat yang merayap ke seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia melanjutkan pekerjaannya.
Siang harinya, Supri mulai berjualan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Saat ia mendorong gerobaknya ke pasar, orang-orang yang biasanya hanya melirik kini mulai mendekat. "Baksonya beda ya, Pri?" tanya seorang pelanggan yang pertama kali membeli. Supri mengangguk ragu. "Iya, coba saja dulu." Saat mangkuk pertama disajikan, pelanggan itu mencicipinya dengan penuh selera. "Wah, enak banget. Gurih, kenyal, kuahnya sedap. Iki opo rahasiane?" Supri hanya tersenyum kecil. Tak butuh waktu lama, orang-orang mulai berdatangan. Mereka penasaran dengan bakso Supri yang tiba-tiba terasa lebih nikmat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dagangannya ludes. Supri bahkan harus menolak pelanggan yang datang belakangan karena kehabisan. Saat pulang, kantongnya penuh dengan uang. Ini pertama kalinya ia mendapatkan penghasilan sebanyak ini dalam sehari. Namun, di kejauhan, di bawah pohon beringin, sesosok bayangan berdiri memperhatikannya. Supri menatap uang di tangannya. Jemarinya sedikit gemetar. Belum pernah ia membawa uang sebanyak ini hanya dalam 1 hari berjualan. Hatinya campur aduk antara bahagia dan takut. Siti, yang melihat suaminya membawa banyak uang, terkejut. "Mas, ini dari jualan bakso?" tanyanya ragu. Supri mengangguk. "Alhamdulillah, Mas." Siti langsung memeluknya erat. Wajahnya yang muram beberapa hari terakhir kini berubah cerah. "Aku pikir aku bakal pergi dari sini, Mas. Tapi ternyata rezeki kita datang juga." Supri tersenyum kecil. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Supri kembali berjualan seperti biasa. Dan lagi-lagi, dagangannya laris. Orang-orang bahkan mulai antre. "Baksonya bikin nagih, Pri," kata seorang pelanggan. "Aku baru makan kemarin, tapi rasanya pengen lagi terus," ujar yang lain. Mendengar itu, Supri semakin yakin bahwa ini semua ada hubungannya dengan pertemuannya dengan lelaki tua di bawah pohon beringin. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Setiap kali ia membuat bakso, ia selalu terluka. Entah terkena pisau atau kukunya tiba-tiba sobek. Dan setiap kali setetes darahnya jatuh ke dalam adonan, tubuhnya terasa hangat dan baksonya selalu habis terjual. Pada malam ketiga setelah pertemuannya dengan lelaki tua itu, Supri terbangun tengah malam. Hatinya gelisah. Ia bangun dari tempat tidur dan berjalan ke dapur, hendak minum. Namun, saat melewati cermin kecil di dinding, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangannya di cermin, tersenyum. Tapi tubuhnya sendiri tidak. Supri terlonjak mundur, napasnya memburu. Jantungnya berdetak kencang. Lalu dari balik cermin terdengar suara berbisik. "Terus no, Le, iki baru permulaan." Supri merasa tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Saat itu juga dari luar rumahnya terdengar suara seseorang tertawa pelan. Dan Supri tahu suara itu milik laki tua di bawah pohon beringin. Supri berdiri kaku di depan cermin, napasnya memburu. Bayangannya di cermin masih tersenyum lebar, padahal wajahnya sendiri dipenuhi ketakutan. Suara bisikan itu masih terngiang di telinganya. "Terus nole, iki baru permulaan." Lalu, suara tawa itu, suara lelaki tua yang ia temui di bawah pohon beringin, terdengar dari luar rumah. Supri memberanikan diri mengintip lewat jendela. Namun, halaman rumahnya kosong. Hanya angin malam yang berembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Supri buru-buru kembali ke tempat tidur. Tapi matanya tak bisa terpejam. Keesokan harinya, seperti biasa, ia mulai berjualan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang masih antre membeli baksonya, tapi tatapan mereka terlihat aneh. Ada seorang pelanggan, seorang ibu-ibu yang tiba-tiba menatap Supri dengan mata kosong setelah mencicipi baksonya. "Mas, baksonya ini, kok rasanya?" Ibu itu menggantungkan kata-katanya. Supri menelan ludah. "Kenapa, Bu?" Ibu itu tak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah mangkuknya. Lalu tiba-tiba ia tersenyum kecil dan mulai makan dengan lahap, seakan lupa dengan kebingungannya tadi. Supri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun lagi-lagi dagangannya habis dalam waktu singkat. Saat ia menghitung uang di gerobaknya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Uang itu terasa lebih berat, lebih dingin. Seperti bukan uang biasa. Malamnya, Supri pulang dengan perasaan tak menentu. Di rumah, Siti menyambutnya dengan wajah cerah. "Mas, uang kita sekarang banyak. Aku kepikiran buat nabung supaya kita bisa punya warung sendiri," katanya semangat. Supri hanya mengangguk, tapi pikirannya melayang ke kejadian tadi siang. Tatapan kosong pelanggan, suara bisikan dari cermin, dan suara tawa yang selalu terdengar saat malam tiba. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Supri dan Siti saling berpandangan. "Siapa malam-malam begini?" tanya Siti pelan. Supri berjalan menuju pintu.
Saat membukanya, jantungnya seolah berhenti. Di depan rumahnya, berdiri lelaki tua berbaju hitam dengan senyum lebar. Matanya tajam, menusuk. Kowe wis ngerasa kakekan, leh? Rezeki sing lancar. Tapi saiki, waktu membayar. Supri tercekat. Ia tahu sejak awal bahwa semua ini bukan cuma kebetulan. Dan kini, ia harus tahu apa harga yang harus dibayarnya. Supri menatap lelaki tua berbaju hitam itu dengan tubuh gemetar. Dadanya naik turun, napasnya memburu. "Apa maksudmu, Pak?" Suaranya hampir berbisik. Lelaki tua itu melangkah masuk tanpa diundang. Siti, yang berdiri di belakang Supri, langsung mundur ketakutan. Ruangan yang semula terasa hangat mendadak menjadi dingin. "Kowe pikir rezeki iki kadewekan? Orale. Ono sing kudu bayar," kata lelaki tua itu dengan suara berat. Supri semakin pucat. Ia sudah menduga ini sejak awal, tapi tetap berharap semuanya hanya kebetulan. "Tumbal, leh. Wes waktu kowe menehi tumbal pertama," lanjut lelaki tua itu, matanya menyipit tajam. Supri merasa tubuhnya melemas. "Tumbal?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kudu ana nyawa sing bayar keberuntunganmu." Siti yang mendengar itu langsung menjerit kecil. "Mas, apa maksudnya ini?" Supri menoleh ke arah istrinya, tak tahu harus berkata apa. Ia sendiri tak percaya ini benar-benar terjadi. "Tumbal pertama ora usah angel-angel leh, sing deket wae." Suara lelaki tua itu terdengar semakin menyeramkan. "Opo bojomu? Opo anak tetangga? Opo sapa wae sing gampang?" Siti mundur beberapa langkah. Wajahnya ketakutan, air matanya mulai menggenang. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya bergetar. Supri menggeleng cepat. Aku nggak tahu, Siti. Aku nggak tahu bakal kayak gini." Lelaki tua itu tersenyum lebar. "Ojo pura-pura orang ngerti. Kowe wis mangan rezekine, saiki kudu bayar." Supri merasakan tenggorokannya kering. Jika ia menolak, semuanya akan hilang. Baksonya tak akan laku, utangnya menumpuk lagi, dan Siti benar-benar akan meninggalkannya. Tapi jika ia menerima, "Tidak, ia bukan pembunuh." Supri menggeleng keras. "Aku nggak bisa, Pak. Aku nggak mau." Lelaki tua itu terkekeh pelan. "Oh, kowe bakal gelem, leh. Soalnya yen ora, nyawamu sing dadi gantinen." Mata Supri membelalak. Di belakang lelaki tua itu, bayangan hitam perlahan muncul, membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Dan malam itu, Supri menyadari satu hal. Ia sudah masuk ke dalam permainan yang tak bisa ia hentikan. Supri merasakan lututnya melemas. Sosok bayangan hitam di belakang lelaki tua itu semakin jelas. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Matanya merah menyala seperti bara api. Dan dari tubuhnya keluar asap tipis berbau anyir. Siti terisak di sudut ruangan. Tubuhnya bergetar ketakutan. "Waktumu ora akeh, le." Suara lelaki tua itu berat dan dalam. "Tumbal pertama kudu diparing ke Sakdurunge Purnama." Supri menelan ludah. "Purnama? Itu berarti hanya beberapa hari lagi." Tapi aku nggak bisa." Suara Supri nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu menyipitkan mata. "Kowe wis mangan rezekinen, saiki kudu bayar." Sosok hitam di belakangnya menggeram, membuat udara di dalam rumah semakin mencekik. Supri merasa tubuhnya lemas. "Tolong beri aku waktu." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Wektumu ora suwe, leh. Yen Sakdurunge Purnama ora ana tumbal, nyawamu sing bakal diambil." Setelah mengatakan itu, lelaki tua dan bayangan hitam itu menghilang begitu saja. Namun, meski mereka telah pergi, udara di rumah masih terasa dingin dan menyesakkan. Malam itu, Supri tak bisa tidur. Ia duduk di depan meja, menatap kosong ke arah mangkuk bakso yang belum disentuhnya. Siti masih diam di dalam kamar, tak mau keluar sejak kejadian tadi. Supri tahu istrinya takut. Ia juga takut. Pikirannya berputar. Ia tak bisa mengorbankan siapapun. Tapi jika ia tak melakukannya, nyawanya sendiri yang akan diambil. Tiba-tiba, terdengar suara gemeretak di dapur. Supri tersentak. Perlahan, ia berdiri dan berjalan menuju dapur. Langkahnya terasa berat. Saat ia sampai di dapur, jantungnya hampir berhenti. Di atas meja ada satu mangkuk bakso. Tapi di dalam kuahnya mengambang sesuatu yang kecil, putih, dan berbentuk seperti jari manusia. Supri merasa mual. Ia mundur dengan napas tersengal. Lalu terdengar suara berbisik di telinganya. "Cepat tentukan pilihanmu, leh. Wektumu wis entek." Supri menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Namun di cermin kecil di dapur, bayangannya tersenyum lebar, lebih lebar dari seharusnya. Supri terduduk lemas di dapur. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tatapannya masih terkunci pada mangkuk bakso yang mengambang jari manusia. Jari siapa ini? Supri berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi. Ia mengusap matanya, lalu melihat lagi. Namun, jari itu masih ada, mengapung di dalam kuah kental yang berwarna merah pekat, seolah bercampur darah. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan mimpi, ini nyata.
Di dalam kamar, Siti masih terisak pelan. Ia tak lagi berani menatap wajah suaminya. Hatinya hancur ketika mendengar percakapan tadi malam. Mas, ini semua salahmu, isaknya. Kita nggak seharusnya menerima rezeki yang bukan hak kita. Supri berdiri di depan pintu kamar. Siti, aku nggak tahu harus gimana. Pergi, Mas. Supri terhenyak. Apa? Pergi. Aku nggak mau ada di sini lagi. Aku takut. Supri mengepalkan tangannya. Siti, aku cuma pengen hidup kita lebih baik. Tapi nggak dengan cara begini, Mas. Suara Siti meninggi. Kalau Mas benar-benar mencintaiku, jangan lakukan ini. Supri tertunduk. Kata-kata Siti menghantam dadanya seperti palu godam. Tapi bagaimana? Jika ia tidak memberikan tumbal sebelum purnama, nyawanya sendiri yang akan diambil. Malam semakin larut. Supri duduk di depan gerobaknya yang kini disimpan di dalam rumah. Pikirannya kacau. Lalu, dari jendela, ia melihat seseorang berjalan pelan di gang depan rumahnya. Pak Man. Lelaki tua penagih utang itu berjalan tertatih, matanya sayu, dan tangannya gemetar memegang sebatang rokok. Supri menelan ludah. Pak Man bisa jadi tumbalnya. Jika Pak Man menghilang, tak akan ada yang peduli. Ia tak punya keluarga. Tak ada yang akan mencari. Tapi, apa Supri benar-benar tegah? Lalu, tiba-tiba, suara berat terdengar di belakangnya. Kowe wis mutus kepilihanmu, Le? Supri menoleh cepat. Lelaki tua berbaju hitam itu berdiri di pojokan ruangan. Senyum misterius terpasang di wajahnya. Dan di belakangnya, sosok bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala kembali muncul, menggeram pelan. Waktumu hampir habis, kata lelaki tua itu. Pilih, tumbal atau maut? Supri menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia harus memilih. Sekarang, Supri menatap lelaki tua itu dengan mata penuh ketakutan. Di belakangnya, sosok hitam tinggi besar menggeram, seolah tak sabar menunggu jawaban. Pilih, Le, tumbal atau nyawamu sendiri? Suara lelaki tua itu semakin dingin. Supri menoleh ke arah jendela, melihat Pak Man yang berjalan tertatih di gang. Tubuhnya kurus, batuknya terdengar parau. Ini kesempatan. Jika Pak Man menghilang, tak ada yang akan peduli. Tak ada yang akan mencarinya. Dan Supri bisa tetap hidup. Tangannya mengepal. Lalu dalam hati kecilnya ia bertanya, apa aku tega? Apa aku benar-benar akan membunuh seseorang hanya demi keberuntunganku sendiri? Tapi kemudian, bayangan lain muncul di benaknya. Bayangan dirinya yang mati. Bayangan Siti yang ditinggalkan seorang janda. Bayangan utang yang kembali menumpuk. Ia tak bisa kehilangan semua ini. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Supri menarik napas dalam. Aku pilih tumbal, katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Lelaki tua itu menyeringai puas. Sosok bayangan hitam di belakangnya menggeram pelan, seolah bahagia mendengar keputusan Supri. Bagus, lagus, kata lelaki tua itu. Saiki tinggal eksekusi. Supri menelan ludah. Tangannya gemetar. Gimana caranya? Tanyanya lirih. Lelaki tua itu mengulurkan sesuatu, sebuah bungkusan kain hitam kecil. Isinya racun, cukup campur ke setik wai nang kuah bakso, lan sakwi seiku, tumbal wis beres. Supri menatap bungkusan itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada bubuk berwarna hitam pekat yang baunya seperti anyir darah. Ia menoleh keluar jendela lagi. Pak Man masih di sana, duduk di depan warung kopi yang sudah tutup, menghembuskan asap rokoknya ke udara. Satu mangkuk bakso, satu racun, satu nyawa. Semudah itu, Supri menggenggam bungkusan itu erat. Supri duduk di dapur dengan tangan gemetar. Di hadapannya, semangkuk bakso masih mengepul hangat, dan di genggamannya, bungkusan kain hitam pemberian lelaki tua itu terasa berat. Lebih berat dari sekadar sejumput racun. Di luar, suara Pak Man masih terdengar samar, batuk-batuk kecil di antara hisapan rokoknya. Supri menarik napas dalam. Ini hanya satu nyawa. Satu orang yang bahkan tak punya siapa-siapa. Dengan ini, ia bisa tetap hidup, tetap sukses, dan terhindar dari maut yang mengintainya. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan itu dan menuangkan bubuk hitam ke dalam kuah bakso. Bubuk itu langsung larut, tak berbekas. Tak ada perubahan warna, tak ada bau aneh. Seakan kematian datang tanpa jejak. Supri berjalan keluar rumah dengan mangkuk bakso di tangannya. Tubuhnya terasa ringan, tapi hatinya justru makin berat. Ia melangkah menuju Pak Man yang masih duduk termenung di depan warung kopi yang sudah tutup. Pak Man, panggilnya. Pak Man menoleh. Wajahnya letih, matanya sayu. Pri, ada apa malam-malam begini? Supri memaksakan senyum. Ini Pak, aku tadi bikin bakso lebih, kepikiran jenengan pasti lapar. Pak Man tertawa kecil. Wah, tumben kamu baik. Supri hanya tersenyum. Jantungnya berdetak semakin kencang saat Pak Man menerima mangkuk itu dan mulai meniup kuahnya. Sendok pertama disendokkan. Supri menahan napas. Pak Man meniup baksonya, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Mengunyah pelan. Supri menggigit bibirnya.
Pak Man mengangguk-angguk. Enak banget, Pri. Bakso kamu makin mantap aja. Supri mencoba tersenyum, tapi tubuhnya terasa kaku. Sendok kedua masuk ke mulut Pak Man. Dan tiba-tiba, Pak Man berhenti mengunyah. Matanya membelalak, tangannya gemetar, lehernya menegang, dan dari mulutnya keluar suara seperti tersedak. Supri langsung berdiri, napasnya memburu. Pak Man memegangi lehernya, wajahnya merah padam. Tubuhnya bergetar hebat, lalu tiba-tiba ia jatuh dari bangku. Supri melangkah mundur, keringat dingin membasahi punggungnya. Ini terjadi lebih cepat dari yang ia kira. Pak Man meronta, kedua tangannya mencakar tanah, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Lalu, hening. Supri terpaku. Pak Man tak bergerak lagi, matanya masih terbuka, tapi kosong. Pak Man mati. Supri menutup mulutnya dengan tangan. Rasa mual menyerang perutnya. Ia baru saja membunuh seseorang. Ia baru saja menyerahkan tumbal pertamanya. Tapi sebelum ia bisa melangkah kabur, terdengar suara tawa pelan. Supri menoleh dengan jantung berdebar. Di ujung gang, di bawah cahaya rembulan, lelaki tua itu berdiri dengan senyum lebar. Bagus, Le. Suaranya terdengar menyeramkan. Ikimung awal. Supri membeku. Dan saat ia melihat ke arah bayangannya sendiri di jalanan, bayangan itu tersenyum. Lebih lebar, lebih mengerikan. Dan malam itu, Supri sadar bahwa pesugihan ini bukan jalan keluar. Ini adalah kutukan yang tak akan bisa ia hindari. 3 bulan setelah kematian Pak Man, hidup Supri berubah drastis. Warung baksonya kini berdiri megah di pinggir jalan utama Purworejo. Pelang besar bertuliskan, "Bakso Beranak Mbah Supri." Terpampang jelas dengan lampu-lampu terang yang menarik perhatian siapa saja yang lewat. Dulu, ia hanya seorang pedagang keliling yang berjalan kaki, dihina dan diremehkan. Sekarang, ia pemilik warung bakso terbesar di kota. Setiap hari, puluhan pelanggan antre, bahkan rela menunggu hingga berjam-jam demi semangkuk bakso beranaknya yang terkenal gurih dan kaya rasa. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka selalu merasa ketagihan setelah sekali mencicipinya. "Baksonya ini lain daripada yang lain," kata seorang pelanggan setia. "Ada rasa yang bikin aku selalu pengen balik lagi." Supri hanya tersenyum mendengar pujian itu. Ia tahu betul bumbu rahasia yang membuat baksonya begitu istimewa. Di dalam hati ia merasa lega. Semua yang ia lakukan, tumbal yang ia berikan membuahkan hasil. Di rumahnya yang baru, sebuah rumah mewah 2 lantai dengan perabotan mahal, Siti duduk termenung di ruang tamu. Meski hidup mereka kini bergelimang harta, hatinya tetap gelisah. Sejak malam di mana Supri membunuh Pak Man, ia selalu dihantui mimpi buruk. Terkadang, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar mereka. Kadang, ia mendengar suara-suara berbisik dari dapur saat Supri sedang memasak bakso. Tapi setiap kali ia mencoba membahasnya dengan Supri, suaminya hanya tertawa kecil. "Kita ini orang kaya sekarang, Siti," katanya. "Kamu harusnya bersyukur, bukan takut." Tapi Siti tahu, harga dari semua ini belum sepenuhnya dibayar. Dan ia takut, suatu saat nanti, Supri akan menyesali semuanya. Malam itu, saat Supri sedang menghitung uang di dalam warungnya, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. "Kowe wis seneng, Le?" Supri langsung menoleh. Lelaki tua berbaju hitam itu berdiri di sudut ruangan dengan senyum tipis. Matanya tajam, menembus jantung Supri. Supri menelan ludah. Aku sudah memenuhi syaratmu." Lelaki tua itu terkekeh. "Iyo, tapi perjalananmu durung rampung, Le." Supri mengernyit. "Apa maksudmu?" Lelaki tua itu berjalan mendekat, lalu berbisik di telinganya. "Apa kowe siap nyedia ke tumbal selanjutnya?" Supri membeku. Darahnya terasa berhenti mengalir. Dan malam itu, ia menyadari satu hal. Pesugihan ini bukan hanya soal menjadi kaya. Ini tentang seberapa jauh ia mau berkorban untuk tetap bertahan di puncak. Warung bakso Supri semakin besar. Kini, ia mempekerjakan 5 pegawai untuk melayani pelanggan yang setiap hari membludak. Meja-meja selalu penuh, aroma kuah kaldu yang kental menyebar hingga ke jalan, menarik siapa saja yang lewat. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Siti semakin sering melihat hal-hal aneh. Malam itu, saat ia membantu membereskan meja, seorang pelanggan tiba-tiba menatapnya dengan mata kosong. "Mbak Yu, baksonya enak, tapi kenapa ada suara orang menangis di dalam mangkuku?" Siti tertegun. "Maksudnya, Mas?" Pelanggan itu gemetar, menoleh ke kanan kiri dengan wajah ketakutan. "Dari dalam bakso, aku dengar suara orang nangis, kayak anak kecil." Siti merinding. Ia melirik ke arah dapur, tempat Supri sedang sibuk mengaduk kuah bakso. Apakah ini hanya halusinasi pelanggan? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Sementara itu, di dapur, Supri termenung. Lelaki tua berbaju hitam itu masih ada di sudut ruangan, meski tak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali Supri. "Kowe wis sukses, Le," kata lelaki tua itu.
Tapi rezeki ora bisa mandek. Yen pengen tetap sugih, kowe kudu terus bayar harganen. Supri mengepalkan tangan. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku nggak mau tumbal lagi. Lelaki tua itu terkekeh. Yen ora, rezekimu bakal mandek. Bakso kowe bakal sepi. Utangmu bakal numpuk maneh. Supri menggeleng. Aku nggak mau nambah dosa lagi. Tiba-tiba suasana di dapur berubah. Lampu berkedip-kedip, udara menjadi dingin. Lalu terdengar suara jeritan panjang, suara tangisan, suara bisikan dari sudut ruangan. Kami lapar, kami sakit, kami ingin pulang. Supri menoleh cepat. Dari kegelapan muncul bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok yang wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya kurus kering seperti mayat yang lama terkubur. Pak Men ada di antara mereka. Kowe ora bakal bisa lolos, Supri, suara Pak Men berbisik. Tumbal, atau kowe bakal jadi salah satu dari kami. Supri mundur, tubuhnya gemetar. Lalu tiba-tiba, pintu dapur terbuka lebar. Siti berdiri di sana dengan wajah penuh ketakutan. Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Malam itu, rahasia Supri terbongkar. Dan Siti tahu bahwa suaminya sudah terlalu jauh tenggelam dalam kegelapan. Warung bakso Supri malam itu tampak berbeda. Bukan karena ramainya pelanggan, tapi karena udara di dalamnya terasa berat. Supri berdiri di tengah dapur, matanya tak berkedip menatap lelaki tua berbaju hitam di hadapannya. Kowe ora iso metule, suara lelaki tua itu bergema di ruangan. Siti, yang berdiri di belakang Supri, menggenggam tangannya erat. Mas, ayo kita pergi. Kita bisa mulai dari awal, kita bisa pergi ke tempat lain. Supri menggeleng. Aku nggak bisa, Siti. Aku sudah terlalu dalam. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar warung. Seorang pelanggan berteriak, baksonya ada yang aneh, kenapa ada rambut di dalamnya? Lalu seorang lagi berteriak, di mangkukku ada gumpalan daging yang bentuknya aneh, kayak seperti jari manusia. Panik mulai menyebar. Pelanggan berlarian keluar. Beberapa membuang bakso mereka dengan wajah pucat. Supri bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Lelaki tua itu terkekeh. Iki tandana, waktumu is entek, Supri. Tiba-tiba suasana berubah. Lampu-lampu di warung berkedip liar. Dari dalam dapur terdengar suara jeritan memilukan. Dinding-dinding warung seakan bergetar, dan dari bayangannya sendiri muncul sosok-sosok menyeramkan. Mereka yang telah menjadi tumbalnya. Pak Men berdiri di sana, matanya kosong, wajahnya penuh luka menganga. Kowe wis ngorban ke aku, Supri, saiki giliranmu. Supri mundur, tubuhnya gemetar. Aku nggak punya pilihan. Pak Men tertawa getir. Saiki, kowe bakal ngerasake opo sing aku rasake. Tiba-tiba tangan-tangan Hicuan telat dari lantai, menarik kaki Supri. Ia berteriak mencoba melawan, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Siti menangis dan menarik tubuh suaminya, namun kekuatan itu terlalu besar. Mas, pegang aku, Siti menjerit. Supri mencoba meraih tangan istrinya, tapi semakin lama tubuhnya semakin tenggelam dalam bayangan hitam. Laki tua itu hanya tersenyum puas. Iki wis takdirmu, Supri. Dan dalam sekejap, Supri menghilang ke dalam kegelapan. Siti terduduk di lantai, air matanya mengalir deras. Warung kini sunyi, tak ada pelanggan, tak ada pegawai, tak ada Supri. Di sudut ruangan, gerobak bakso tua berdiri sendiri. Perlahan, suara langkah kaki terdengar. Siti menoleh, lelaki tua berbaju hitam itu kini menatapnya. Kowe isih bisa nerus keusahaan Mbakyu, warung iki butuh juragan anyar. Siti gemetar. Ia tahu, jika ia menerima, ia akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia menggeleng kuat. Aku nggak mau. Lelaki tua itu tertawa kecil. Yen ora, kowe bakal ketemu Supri maneh, nang papan sing ora bakal iso bali. Siti menatap gerobak bakso itu sekali lagi. Lalu ia berdiri. Dengan napas terengah, ia berlari keluar dari warung itu tanpa menoleh ke belakang. Dan malam itu, warung bakso yang dulu paling ramai di Purworejo terbakar habis. Beberapa tahun kemudian, sebuah kedai baru berdiri di bekas lokasi warung bakso Supri. Orang-orang sering melewati tempat itu, tapi tak ada satupun yang berani membicarakan apa yang pernah terjadi di sana. Siti kini hidup di desa kecil, jauh dari kota. Ia membuka warung makan sederhana tanpa embel-embel pesugihan. Setiap malam, ia selalu berdoa, berharap bahwa suaminya akhirnya menemukan ketenangan, dan berharap bahwa kutukan itu benar-benar berakhir.